Menurut para penulis artikel The Global Oxygen Budget and its Future Projection yang terbit di Bulletin Science pada tahun 2018, setiap orang dewasa membutuhkan 1,17 kg oksigen per hari. Sumber lainnya menyebutkan manusia butuh 0,86 kg oksigen per hari. Pepohonan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang menyuplai energi melalui cahaya matahari, CO2, dan air yang diserap dari tanah melalui akar. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa adalah zat gula yang menjadi sumber pangan bagi seluruh makhluk hidup seperti kita manusia. Sementara oksigen adalah bagian dari udara yang kita manfaatkan untuk menggerakkan metabolisme. Sehingga kemudian kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa beribadah, dan lain sebagainya. Sekitar 23% oksigen di muka bumi dihasilkan oleh tanaman lewat proses fotosintesis tersebut. Sisanya yang lebih banyak lagi dihasilkan oleh makhluk hidup kecil di lautan bernama fitoplankton. Mungkin teramat sulit bagi kita kalau kita mau bercocok tanam fitoplankton di lautan, tetapi sangatlah mudah bagi kita kalau kita mau bercocok tanam di daratan hanya dengan menanam benih di dalam tanah. Dan ternyata dia juga bernilai sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih tersebut. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Para ilmuwan telah sejak lama mempelajari mengenai tanaman, dan mereka kemudian menemukan bukti-bukti baru yang dulunya tidak diketahui oleh kita manusia. Misal, sejumlah ahli di Amerika ternyata menemukan sebuah tanaman yang bernama todder, di mana tanaman ini hidup bersama dengan tanaman lain sebagai induk. Dan ternyata tanaman todder ini memiliki kesadaran, seperti cara berkomunikasi dengan tanaman lain melalui bahasa-bahasa kimiawi, sehingga dia mampu memilih tanaman mana yang lebih baik untuknya untuk dijadikan induk. Tim peneliti lain juga menemukan fakta bahwa tanaman Arabidopsis itu mampu mengingat dan bereaksi terhadap jenis-jenis cahaya yang berbeda untuk meningkatkan kemudian daya tahannya terhadap penyakit. Daun-daunnya menangkap informasi dari cahaya, kemudian disampaikan kepada helai-helai daunnya yang lain. Sangat mirip dengan cara kerja saraf ya di tubuh kita. Penelitian lainnya kemudian terhadap tanaman tomat dan tembakau menemukan fakta bahwa ternyata tanaman tomat dan tembakau mampu menghindari gangguan serangga dengan cara mengeluarkan racun-racun tertentu, atau bahkan dia mengubah waktunya untuk mengeluarkan bunga. Nah, penelitian lain juga menyebutkan DNA di tanaman itu bergetar atau bersinkronisasi dengan mengeluarkan suara yang bisa diketahui dengan peralatan tertentu. Suara dan pancaran inilah yang besar kemungkinan adalah bentuk pujian atau tasbih dari tanaman kepada Allah, tapi dalam bahasa yang tidak kita ketahui. Persis seperti dalam firman tadi, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, akan tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama yang menganjurkan kita untuk memakmurkan bumi ini dan memanfaatkan lahan kita supaya menjadi produktif dengan cara ditanami. Bahkan Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bercocok tanam sekalipun sampai sebelum terjadinya hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasul, sekiranya hari kiamat hendak terjadi, kemudian di tangan salah seorang di antara kamu ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanam sebelum terjadinya kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa hadis tadi menyiratkan pesan yang cukup dalam sebenarnya untuk seorang muslim agar mau memanfaatkan masa hidupnya untuk menanam sesuatu yang mungkin bisa dinikmati oleh orang-orang sesudahnya, sehingga pahalanya akan mengalir kepadanya sampai hari kiamat nanti. Firman Allah dalam Al-Quran,
wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi nabata kulli syai' fa akhraja minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Dialah Allah, zat yang menurunkan air dari langit. Maka dengan air itu kami keluarkan tumbuh-tumbuhan dari tiap-tiap sesuatu. Maka kami keluarkan daripadanya pohon yang hijau, yang daripadanya kami keluarkan biji-bijian yang bersusun-susun. Quran Surat Al-An'am ayat 99. Ayat tadi merupakan peringatan Allah kepada kita umat manusia tentang nikmatnya bercocok tanam, serta mudahnya jalan untuk bercocok tanam. Karena ternyata Allah lah yang menjamin langsung bahwa dialah yang menyediakan segala syarat tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman tersebut. Allahu Akbar. Jemaah Markifer yang lembut hatinya, para calon penghuni surga, Islam juga menegaskan bahwa bercocok tanam itu termasuk sedekah. Sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yagrisu gorsan, aw yazra'u zar'an, fayakulu minhu tayran, aw insanun, aw bahimatun, illa kana lahu bihi sodaqah." Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menaburkan benih kemudian dimakan oleh burung atau oleh manusia, melainkan padanya itu merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penegasan hadis tersebut adalah bahwasanya pahalanya akan terus berlangsung selama tanaman atau benih yang ditaburkan itu dimakan atau dimanfaatkan. Bahkan sekalipun kita yang menanamnya atau yang menaburkannya itu telah lama meninggal dunia. Dan sekalipun tanaman itu bahkan telah pindah kepemilikan ke tangan orang lain. Para ulama berpendapat dalam keleluasaan kemurahan dari Allah bahwa ia memberikan pahala sesudah seorang itu meninggal dunia sebagaimana waktu ia hidupnya, itu berlaku pada 6 golongan. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya, tanam tanaman, biji-bijian yang ditaburkan, serta binatang atau kendaraan yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Ada seorang lelaki yang bertemu dengan Abu Darda ketika Abu Darda menanam sebuah pohon, kemudian dia bertanya kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, kenapa engkau menanam pohon ini? Padahal engkau sudah sangatlah tua, usiamu sudah tua, sedangkan pohon ini tidak akan berbuah lagi kecuali setelah sekian tahun lamanya." Maka kemudian Abu Darda menjawab, "Bukankah aku yang akan memetik pahalanya? Di samping pohon ini akan menghasilkan tanaman untuk orang lain, makanan untuk orang lain." Nabi mengatakan, barang siapa menanam satu pohon, kemudian dengan tekun ia pelihara, ia urusi, hingga berbuah, maka sesungguhnya baginya pada tiap-tiap sesuatu yang dimakan dari buahnya, merupakan sedekah di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Markifat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mentadaburi sunatullah dan isyarat yang Allah tunjukkan melalui bumi ini dan alam semesta ini. Sehingga kita semua mampu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, bahkan melalui hal-hal yang sederhana atau kecil sekalipun. Melalui kesempatan kultum yang singkat ini, izinkan saya mengingatkan kepada diri pribadi khususnya, dan kepada antum sekalian pada umumnya, pesan singkat yang semoga juga bisa diaplikasikan secara sederhana dan mudah di halaman-halaman rumah antum semua. Yang pertama, mari kita sempatkan untuk menanam. Paling tidak satu jenis tanaman setelah kultum ini ya. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita menganggap bercocok tanam itu bukan lagi aktivitas yang asing atau bahkan kita enggan melakukannya. Karena selain kita mendapatkan manfaat yang alami dari tanaman yang kita tanam, kita juga akan mendapatkan ladang sedekah untuk kita dari arah-arah yang tidak kita duga, dari buahnya, dari teduhnya tanaman yang kita tanam dan lain sebagainya. Tak perlu menunggu kita kaya raya untuk bersedekah kepada makhluk yang lain gitu ya. Cukup dengan menanam satu pohon, kemudian kita lanjutkan. Tidak mesti juga harus mewah, tidak mesti juga harus mahal. Cukup sediakan satu polybag sederhana atau pot kecil, kemudian siapkan media tanamnya, pilih benih yang mudah kita dapatkan, lalu segeralah tanam. Dan kemudian kita rawat dengan baik, kita niatkan untuk sedekah. Selama kita sanggup untuk merawat tanaman tersebut, maka kelak ketika ia sudah menunjukkan baktinya, misal dengan daunnya yang subur, batang dan rantingnya yang kokoh dan kemudian meneduhkan, bahkan sekiranya dengan izin Allah ia menghasilkan buah yang bermanfaat, maka pahala sedekah jariahnya insya Allah akan mengalir untuk kita semua. Yang kedua, sebagai tahaddus bin nikmah, mari kita sama-sama bersyukur atas rezeki yang Allah berikan dalam bentuk makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya yang kita konsumsi sebagai makanan untuk kita. Dengan cara sederhana, yaitu tidak lagi menyisakan makanan agar terbuang begitu saja ketika kita makan. Karena itu sama dengan kita menyia-nyiakan nikmat Allah, atau bahkan nauzubillah membiarkan satu rezeki menjadi rezeki yang mubazir.
inna mubazzirina kana ikhwanasy syayatin. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.